karena satu tren isu diproduksi oleh kelas menengah gitu ya. Terus di sisi yang lain gerakan dan organisasi mahasiswa mengalami social life tidak begitu adaptif dan perkembangan. Di sisi yang lain mahasiswa itu lebih mementingkan personal interest, bagaimana performa diri dan sebagainya, eksistensi diri yang berubah. Sementara di sisi yang lain juga lembaga pendidikan itu terus menekan mahasiswa bagaimana mereka lulus tepat waktu, konsentrasi dalam satu hal di dalam kampus dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali sahabat-sahabat bicara yang budiman. Kali ini kita ditemani dosen yang dulunya aktivis. Kok dulunya aktivis? Sampai sekarang pun masih aktivis. Dan uniknya dosen-dosen yang kita undang hari ini itu tetap kayaknya nggak ada bedanya. Jadi mahasiswa jadi dosen sama aja. Kerjaannya diantaranya selain tugas utamanya sebagai dosen, tetapi juga tetap mengedukasi mahasiswa hari ini. Terlepas dari itu semua, memang pertemuan kali ini, session ngobrol-ngobrol kali ini sudah kita coba briefing 1-2 minggu yang lalu, karena sudah mulai ada semacam keluh kesah. Kok hari ini mahasiswanya kayak gini? Kok aktivisnya hari ini kayak gini? Nah, kayak gimana itu, Bang? Kayak gini tuh adalah artian ya nggak kayak dulu gitu ya. Nggak kayak dulu itu gimana gitu? Dulu itu biasanya kritis gitu ya. Kritis, tulisannya banyak, ngopinya produktif, konsolidasinya matang kan. Tidak ada segala sesuatu yang dimotori oleh gerakan mahasiswa itu tidak ada tanpa data yang utuh, penuh dan tentunya filosofis sehingga kapasitasnya bisa diuji. Nah, kita pun sebetulnya menggelisahkan hal-hal tersebut disambung oleh para kakak-kakak kita yang hari ini sudah jadi dosen dan nggak pernah bergeser sejengkal pun paradigmanya. Akhirnya kita menarik dan tertarik untuk bagaimana melihat perspektif seorang dosen aktivis melihat gerakan mahasiswa hari ini. Review berarti, Bang? Lebih ke mereview dalam konteks dinamisasi perubahan pola gerakan mahasiswa pasca reformasi. Sebelum kita ngobrolin banyak tentang bagaimana sih dinamisasi perubahan itu terjadi secara pola-polanya dan ciri dan tanda dan arah. Nah, akan saya perkenalkan dulu. Beliau ini Mas Faiz. Ya. Mas Faiz. Kalau mahasiswa biasanya manggil saya Cak Faiz. Kalau mahasiswa Usuluddin ya, mahasiswa Usuluddin, saya pun juga alumni Usuluddin ya. Ini senior saya, kakak tingkat saya yang banyak ngajarin saya tentang banyak hal ya tentunya. Mulai dari teknik membaca, teknik menulis, teknik diskusi, retorika dan seterusnya. Dan alhamdulillah hari ini beliau sudah menjadi dosen dan seperti halnya dosen-dosen yang lain ya, dalam artian yang hits, beliau ini sangat dicintai mahasiswanya. Mahasiswi cinta juga gak? Termasuk mahasiswinya. Beliau berasal dari Madura ya, sahabat-sahabat. Asal Madura, Sumeneb ya? Sampang saya. Sampang. Oke, kita langsung saja Cak Faiz. Kita pengen tahu bagaimana Cak Faiz melihat, atau sebelum kita bicara hari ini, alangkah lebih baiknya kita melihat dulu peralihan dari Orba ke reformasi ya. Karena ini penting ya, ketika kita berpikir secara dialektis kan harus jelas mana tesa, mana antitesa, mana sintesa. Gimana Cak ketika kita melihat itu? Ya sekilas yang bisa saya refleksikan saja ya. Kalau data mungkin teman-teman bisa mencari banyak di berbagai jurnal maupun tulisan ya tentang kajian-kajian gerakan mahasiswa dan pola-pola kemahasiswaan. Tetapi bagi saya yang bisa saya review adalah sebelum reformasi atau bahkan dahulu, mahasiswa itu selalu mengambil peran mengubah peta paradigma kenegaraan. Itu yang paling penting dari 1928 hingga 1945 hingga pada 1998 itu semua hampir peta paradigma kebangsaan itu kan dimotori oleh gerakan mahasiswa. Tetapi belakangan memang setelah reformasi ini semua keran kekuasaan dan bahkan birokrasi dan bahkan keekonomian dibuka, mahasiswa-mahasiswa yang sebelumnya mengubah peta paradigma bangsa itu menjadi pelaku dan masuk ke dalam sistem birokrasi itu. Akhirnya
setelah reformasi isu-isu dan peta paradigma itu tidak di tangan mahasiswa lagi. Yang sebelumnya di tangan mahasiswa, tapi setelah reformasi, setelah mahasiswa ini juga produk-produk lama ini masuk ke kelas menengah, menjadi bagian dari birokrasi, menjadi bagian dari partai politik, isu-isu kebangsaan dan peta paradigma kebangsaan itu banyak dimotori oleh kelas menengah ini. Kelas menengah. Oleh kelas menengah, tidak oleh mahasiswa. Oke. Gitu ya. Apa sih sebenarnya pengertiannya kelas menengah ya? Ya, kelas menengah itu adalah kelompok-kelompok yang selama ini mereka masuk ke dalam ruang-ruang keekonomian yang sifatnya kalau istilah-istilah ilmu sosial itu paid activism ya. Mereka yang aktivismenya sudah berbayar. Oh, Ada kalau dulu kan namanya istilahnya ada voluntary activism. Aktivisme yang voluntaris. Orang rela, sukarela melakukan itu dengan kesadaran. Tetapi belakangan orientasinya adalah paid activism, aktivisme yang berbayar. Aktivisme yang berbayar ini kemudian mereka itu masuk ke birokrasi, menjadi dosen, menjadi pengusaha, menjadi aktivis LSM dan sebagainya. Nah, motor-motor wacana di dalam konteks kemahasiswaan itu ada di sini semua sekarang, ada di kelas menengah ini, gitu. Jadi misalnya isu korupsi dipegang oleh ECW, ya. isu tentang toleransi dipegang oleh Wahid Institute atau Abdurrahman Wahid Center misalnya. Isu-isu yang lain juga dipegang oleh LSM yang selama ini memang mereka ini dalam tanda petik secara intelektualitas dan well educated itu juga ada di kelas menengah. Jadi akhirnya isu nasional itu tidak di tangan mahasiswa lagi. Mahasiswa kemudian agak meredup ini. Kalaupun dia mengikuti isu, itu mengikuti wacana yang ada di kelas menengah. Gitu ya. Jadi mereka belakangan memang ciri negara maju itu adalah ketika masyarakatnya masuk ke kelas menengah. Tapi sayangnya dalam konteks kemahasiswaan yang kita review ini, akhirnya mahasiswa dalam konteks ini banyak mengikuti kelas menengah itu tadi. Kelas menengah itu yang bisa kita ukur misalnya LSM ya, paling tidak. LSM paling tidak ini yang memiliki wacana yang didengar oleh negara, misalnya seperti Kontras dan kawan-kawan. Partai politik oposisi. Itu yang banyak. Nah, perubahan gerakan sipil ke partai politik, ya kan, gerakan sipil menurut ke dalam politik, mahasiswa-mahasiswa yang dulu menjadi penggerak masuk di situ. Nah ini memang akhirnya mahasiswa dalam konteks membangun peta paradigma negara ini itu memang melemah karena wacananya kemudian diambil alih oleh mereka ini. Akhirnya kemudian mahasiswa ini berlaku isu-isu patron, jadi bergantung pada apa yang diisukan di kelas menengah, mahasiswa mengikuti itu gitu loh. Mengikuti senior, mengikuti isu nasional, jadi tidak memproduksi wacana sendiri gitu. Ya memang kalau kita bisa kita lihat karakter yang menonjol afiliasi dan patronasi ya, Cak. Iya. Karakternya. Iya. Akibat dari kelas menengah langsung turun ke bawah gitu kira-kira ya, terjun bebas itu ya. Iya, apalagi sekarang mahasiswa menjadi sayap partai politik kan. Mahasiswa jadi sayap partai. Lah iya, kan banyak sekali sekarang organisasi sayap partai politik yang bergerak di bidang kemahasiswaan. Maksudnya mahasiswa menjadi anggota anggota sayap partai politik. Anggota mudanya ya. Anggota mudanya ada juga, nanti itu di tingkat mahasiswa hampir seluruh partai itu punya. Ya, hampir seluruh partai punya. Saya rasa juga itu tidak salah ya, Cak ya. Ketika ya mahasiswa ini juga terlibat di dalam partai politik, bahkan secara langsung menjadi basis kepemudaan atau apa. Saya rasa juga tidak ada yang salah selama ideologi yang dipegang oleh seorang mahasiswa ini masih tetap ada, belum dilacurkan ke partainya, kan begitu. Persoalannya persis di situ. Seberapa kebal mahasiswa bertahan dengan ideologinya, seberapa besar mahasiswa bertahan dengan idealisme universalnya. Tapi ketika sudah masuk ke partai politik, betulkah kepentingan tidak bicara di sana? Betulkah yang dibicarakan mahasiswa itu kepentingan universal, idealisme universal? Jangan-jangan sudah kepentingan kelompok, jangan-jangan sudah kepentingan pemenangan partai, jangan-jangan sudah perebutan kekuasaan. Dan betulkah ketika mahasiswa partai politiknya menjadi penguasa, dia hanya bukan menjadi kekuatan daya kontrol atas penguasa itu, tetapi justru menjadi bagian dari buser penguasa? Itu yang perlu kita lihat, daya kebal mahasiswa di dalam proses melihat idealisme universal yang dimiliki selama ini oleh mereka itu ketika masuk ke sayap-sayap partai ini seperti apa? Berarti itu persoalannya itu kuatkah tidak untuk menahan godaan-godaan yang diberikan itu ya, Cak? Betul, justru di situ, persis di situ persoalannya ya. Tetapi kalau saya lihat rasanya agak terkikis jauh ya, agak terkikis jauh di dalam konteks itu karena akhirnya mahasiswa itu
melihat orientasinya itu jauh sekali ke mungkin ke karir di masa depan yang sangat jauh gitu ya. Tidak kemudian bergerak di dalam idealitas universalnya, tetapi bergerak dalam konteks idealisme kepentingan karir dirinya di masa depan, proses jejaring sosial dirinya di masa depan, akhirnya ke situ. Pragmatis, cenderung pragmatis. Jelas itu pragmatis itu ada gitu ya. Meski tentu tidak semua demikian ya. Saya kira saya masih yakin betul ada banyak mahasiswa yang bergerak dalam idealisme. Justru kadang belakangan yang agak idealis itu justru berjarak dengan partai politik. Ya kan, misalnya dia menjaga kemandiriannya, gerakan dibangun dengan berbasis kesadaran pengetahuan, terutama di teman-teman kiri, harus diakui. Mahasiswa di teman-teman kiri itu juga masih sangat menjaga idealisme itu. Gitu. Kalau dari ini, Cak Faiz, kan sering kali kalau yang masa-masa kita 2011 ke sini, Cak, jadi secara keanggotaan misalkan 100, misalkan 100. Tapi di usia kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, itu yang tersisa mungkin nggak ada 10 orang. Oke. Mungkin apa sebetulnya kendala atau tren apa ini adalah sebuah tren sebelum-sebelumnya, atau mereka itu meninggalkan karena ada alasan atau karena apa yang bisa direview ya? Oke, ini organisasi kemahasiswaan ya? Iya, Oke. Memang harus diakui organisasi kemahasiswaan secara institusi cenderung ingin memelihara puritas, kemurnian gerakan dia secara kelembagaan. Sayangnya kemurnian gerakan ini atau puritas dalam arti ideologi mereka ini tidak dibarengi dengan daya adaptasi dan daya pembaharuan atas segala gerakannya, atas proses tindakannya. Padahal sekarang anak-anak ini, mahasiswa-mahasiswa ini sudah berubah ya orientasi, cara berpikir, bahkan sistem budaya, perkembangan belakangan dengan teknologi informasi itu begitu kuat ada di mahasiswa ini. Tetapi gerakan mahasiswa, terutama organisasi mahasiswa, itu tidak sedikit lambat atau mengalami social lag ya, keterlambatan perkembangan ya, menghadapi segala perubahan atau menghadapi tantangan-tantangan yang ada belakangan ini, sehingga secara organisasi itu perlu juga dikoreksi ya proses gerakan itu. Kalau dulu mungkin bisa jadi gerakan jalangan sangat kuat, belakangan misalnya dengan media sosial yang terjadi adalah bagaimana membangun isu melalui media sosial, membangun isu melalui desain grafis, melalui visual, audio visual di berbagai media. Nah, justru di situ tidak punya gerakan-gerakan atau organisasi mahasiswa ini tidak punya daya adaptif yang kuat. Di sisi yang lain, ini secara organisasi ya. Di sisi yang lain, mahasiswa sendiri itu punya apa yang disebut dengan personal interest atau kepentingan personal itu justru lebih banyak dominan di kalangan mahasiswa, atau kepentingan personal itu lebih banyak ada di diri mahasiswa. Misalnya kepentingan lifestyle, kepentingan gaya hidup ya, kepentingan proses-proses performa diri dan sebagainya, justru itu yang lebih dominan. Eksistensi sudah mulai bergeser ya. Dulu eksistensi diukur dengan gerakan jalangan, dengan tulisan, dengan proses membaca. Sekarang eksistensi itu diukur kamu duduk di mana, makan dengan siapa, makan apa, duduk di kan gitu. Eksistensinya udah berubah, panggung eksistensi itu juga berubah. Itu tantangan sendiri di tingkat personal mahasiswa ya. Selain ada tantangan organisasi, ada tantangan personal di tingkat mahasiswa. Itu sih yang saya lihat. Kita tahan dulu ya, Cak. Karena kita sudah kedatangan narasumber kedua, Mas Arief, dosen filsafat Uin Kalijaga. Mari, Mas Arief. Ayo Mas. Kita bincang-bincang tentang review gerakan mahasiswa pasca reformasi. Apa kabar Mas Arief? Alhamdulillah. Dari rumah apa dari kampus, Mas? Buka dulu maskernya biar kelihatan mukanya di kamera. Soalnya saya baru datang dari Jakarta. Dari mana? Dari Jember ya. Dari Jember, iya ini. Jangan-jangan bawa corona ya. Makanya. Ya tadi kita sudah banyak mendengar tentang artinya regulasi perubahan tren gerakan mahasiswa di 10 tahun pertama, artinya dari tahun 2000 sampai 2010. Namun sebelum kita lanjutkan, bagaimana kemudian di 2010 ke 2000 hari inilah katakanlah
upaya-upaya yang kita lakukan untuk menyikapi. Mungkin kita butuh juga tahu kira-kira pola kepemimpinan. Nah, ini menjadi penting ya, karena ujung tombak dari sebuah perubahan itu kan leadership ya. Ya, artinya sebuah pola kepemimpinan. Nah, dalam hal ini kita meminta Mas Arief, karena beliau ini dulu juga aktivis, ketua BEM fakultas ya, pernah aktivitasnya mendemo juga, audiensi juga, dan mungkin sekarang mulai merasakan hal yang sama ketika dulu demo, sekarang di demo nih ya. Jadi pernah Oh, belum. Nah, ini menarik. Jadi saya mintakan bagaimana pandangan atau tanggapan cara Mas Arief mereview pola kepemimpinan gerakan mahasiswa pasca reformasi kira-kira dari tahun 2000 hingga 2010, Mas Arief. 2000 hingga 2010. Sebenarnya saya blank, Pak. ini perspektif dari dosen ya Bang. Dosen, dosen. Mungkin setelah ini akan didemo nih. Jadi saya nggak boleh keras-keras ini tuh. Nanti bisa Terlalu jadi- banyak aturan ya. Jadi apa ya? Senjata makan tuan bisa. Iya. Terus terang ya, kalau saya sendiri tahun-tahun itu kan saya masih menjabat sebagai BEM Ya. tahun itu, tahun 2010. Ya, tahun 2010 sampai 2012 itu saya masih menjabat sebagai BEM. Dan gerakan mahasiswa ini, saya bicaranya gerakan mahasiswa atau kepemimpinan? Kepemimpinan, Pak. Kepemimpinan gerakan Kepemimpinannya mahasiswa. ya. Kalau kepemimpinannya, saya rasa model kepemimpinan itu bahwa benar yang saya sedikit mendengar tadi Cak Faiz ini bicara tentang perbedaan apa ya, konteks antara era dulu dengan era saat ini. Itu memang ada perbedaan banyak ya. Pasti ada banyak perbedaan, tapi ada satu hal yang terus tidak berubah. Itu bagi saya itu kalau pola kepemimpinan bagi saya yang penting untuk tetap dipegang oleh kalangan mahasiswa itu, kalau saya cenderung kepada modelnya Kunto Wijoyo. Kunto Wijoyo. Ya. Di situ Ya. Jaka Istri mengenalkan tentang kepemimpinan profetik. Oke. Ya. Sebenarnya itu sosiologi profetik ya. Ya. Tapi saya menariknya ini kemudian ke Kepemimpinan profetik. Kepemimpinan profetik. Jadi pemimpin yang berjiwa profetik. Dan ini bagi saya mau lintas zaman pun Apa itu itu? harus tetap seperti ini. Relnya harus seperti ini. Tidak bisa beralih fungsi dari yang tujuannya seperti ini menjadi yang lainnya, itu tidak bisa. Walaupun zamannya berubah, yang ini bagi saya tetap harus sama. Di garis yang ini harus sama, yaitu keinginan profetik. Kalau katanya Kunto itu ada setidaknya tiga. Ada liberasi, ada humanisasi, dan ada transendensi. Nah, ini khas. Yang terakhir ini khas UIN. Ya. Puncak dari profetik tadi ya. Iya. Puncak dari profetik. Namanya juga profetik. Karena UIN ya begitu. Ke situ. Jadi pola kepemimpinannya atau amanah kepemimpinannya itu nanti modelnya seperti ini. Harus seperti ini. Pertama harus punya tujuan liberasi, punya tujuan pembebasan, punya tujuan emansipasi. Jadi kalau nggak punya tujuan ini, ya kepemimpinannya ya, kalau ini bicara konteks mahasiswa ya. Kalau dulu saya waktu jadi BEM itu sering bilang seperti ini, kalau nggak ada seperti ini, nggak ada proyek liberasinya, itu sama aja kita dengan IO di OSIS atau di mana gitu. Yang kita hanya menjadi organisasi mahasiswa, kita memimpin mahasiswa di situ, tapi kita hanya menjadi IO. Hanya menjalankan program-program saja, tidak mempunyai misi pengentasan persoalan kemahasiswaan, pembebasan, entah itu pembebasan dalam hal kesetaraan ekonomi, kalau sekarang mungkin isunya sudah UKT ya, atau apa, harus punya misi itu. Pemimpin mahasiswa harus punya misi itu, punya misi liberasi. Selain itu juga harus punya misi humanisasi.
Kemanusiaannya, Cak. Iya, harus gitu. Kalau nggak memanusiakan manusia, terus memanusiakan siapa? Minimal ngadvokasi teman-teman yang nggak bisa bayar SPP saya. Ya paling minim itu. Itu paling minim. Era-eranya dulu ya. Ya, itu paling enggak di lingkungan sendiri. Lingkungan sendiri. Lingkungan sendiri dulu, baru masuk ke wilayah nasional, Nasional. bahkan internasional. Mungkin bisa ya. Entah itu kasus baru aja ini, ada kasus kemanusiaan di Gaza, misalkan dan sebagainya. Mereka harus tetap bergerak. Ya gerakannya macam-macam ya, tapi misinya tetap. Bisa TikTok gitu ya, bisa Instagram. Kita ada kemarin bisa juga. apa, bisa kayak gini atau macam-macam. Gerakannya tidak harus pegang toa dan Ya. semacamnya itu. Digitalisasi ya. gerakan ya, saya Digitalisasi. sekarang. Tapi tujuannya itu tidak tergantikan. Ya, Tetap seperti itu. Iya, benar. Modelnya harus. Dan spirit itu ya, Hmm. karena ini lagi-lagi yang bicara orang UIN, jadi di situ arah harus transcendensi. Transcendensi. Jadi ada misi ketuhanan juga di situ. Ada dimensi ketuhanan yang juga tetap harus menjadi bagian dari gerakan mahasiswa. Mahasiswa itu tidak boleh kering batinnya. Dia harus kaya akan manfaat spiritual juga. Jadi Soleh. gerakannya itu soleh di barat dan soleh di akhirat. Iya, saleh secara spiritual, saleh secara intelektual ya, mapan secara ekonomi. Cita-cita saya dulu. Mas Arif. Lalu ketika bisa dipotret nih Mas Arif, dari 10 tahun pasca reformasi, kepemimpinan, ada nggak sebuah contoh-contoh kepemimpinan yang paling tidak bisa menjadi bahan alternatif? Kayak saya mungkin menyaksikan langsung kepemimpinannya Mas Arif ya di kala-kala itu. Namun generasi-generasi yang semakin kesini sepertinya kan tidak semua hal tradisi kepemimpinan lama itu dikaji atau dilanjutkan lah kira-kira kan tidak semuanya. Terlepas memang harus diakui adanya pergeseran dari katakanlah modern ke globalisasi kan luar biasa ya. Dulu orang nggak ada pakai Android, nggak ada pakai BB, membaca bisa menjadi fokus, menulis bisa menjadi fokus, diskusi menjadi fokus. Namun kan kalau saya analisis lebih kurang 2014 ke sini ya. Atau generasi awal UIN sudah mulai kering dari sepeda ontel itu kan. Kalau di UIN ya sudah mulai banyak sepeda motor dan tidak jarang juga mobil sudah terparkir di area UIN. Nah di situ juga saya sebagai mahasiswa UIN juga merasakan pola-pola kepemimpinan itu sudah mulai bergeser. Tidak pada hasil-hasil diskusi yang sangat panjang dan maksimal, dan ya cenderung daripada enggak. Kan repot juga ketika kita dibenturkan daripada enggak demo, daripada enggak buat kegiatan. kan repot aja. Nah, dari 10 tahun pertama kira-kira kalau dimaktubkan pada sosok, ada enggak sosok kepemimpinan dari Jogja yang bisa dijadikan sebagai uswah kira-kira Mas Arif? Nek saya kan mengusuhkan jenengan. Jenengan mungkin mengusuhkan siapa? Repot saya kalau sudah bicara sosok gitu ya. Terus bicara nama dan semacamnya, karena pasti ada yang sesuai dan ada yang tidak. Iya. Kalau saya sebut begini nanti nggak bisa seperti itu, ada perbedaan pendapat dan semacamnya. Saya ambil titik aman saja kalau seperti itu. Boleh. Saya membaca Mas Kafi saja tadi bicaranya. Kalau dulu modelnya begini, sekarang begini. Ini omongan orang tua itu rata-rata seperti itu. Iya. Betul. Orang tua itu rata-rata seperti itu. Wah, nggak kayak zaman saya dulu. Gitu. Nostalgia. Kayak gini. Wah, saya dulu begini. Ya. Orang tua itu mikir gitu. Orang dulu tua yang belum move on atau gimana ini? Iya itu. Orang tua itu mikir. Dulu waktu kita zaman seperti mereka, kira-kira kakak kelas kita, senior-senior kita juga akan ngomong seperti itu. Iya. Pada prinsipnya, seolah-olah di setiap zaman itu ada distorsi. Iya. Seolah-olah. Zaman ini ada begini, saya musuhnya begini, gerakannya begini, hebat begini. Sekarang kok kayak gini. Nah kita itu melihatnya itu selalu dari kacamata outsider. Yes. Ya. Kalau bahasanya antropolog ya, Iya. Pak Is ini. Jadi outsider dari segi luar. Bagaimana kalau kita melihat dari sisi internal mereka?
Mereka misalkan kita katakan, oh kalau dulu saya begini. Sekarang kok modelnya kayak gini, enggak dari buku, enggak dari baca dan sebagainya. Ya siapa tahu sekarang sumber pengetahuan tidak Ya. lagi dari buku ya. Betul. Bisa jadi sudah dari YouTube, bisa Ya. jadi dari Termasuk ini ya, ini sumber ya. ini dan semacamnya. Jadi ada perubahan epistemologi pengetahuan gitu nah ya. itu Ah, ah. pergeseran paradigma itu terjadi. Iya. Ya kalau bahasanya siapa itu Mas? Thomas Kuhn apa ya? Thomas Kuhn, pergeseran paradigma. Ada pergeseran paradigma. Dan pergeseran paradigma ini kalau kita pakai membaca dari paradigma lama akan selalu mengatakan bahwa paradigma baru itu ya tidak relevan gitu. Begitupun paradigma baru ketika membaca paradigma lama itu akan mengatakan ini tidak relevan. Iya. Jadi yang penting itu ya sama-sama menghargai antara Ya. yang muda yang melihat yang tua begini pun yang tua melihat Ya. yang muda seperti ini imbang. Harmonisasi Ya. hubungan lah ya, atau normalisasi Harus hubungan. menghargai sudut pandang masing-masing, Iya. konteks masing-masing. Yang penting 3 prinsip itulah kalau saya. 3 prinsipnya Kunto ya. Iya. Dia tidak punya Kunto itu sebenarnya kan punya Kunto itu disari dari spirit profetik. Gitu. Iya. Spirit Iya. kenabian kan seperti itu. Kalau ditarik lagi lebih dalam juga panjang ya Mas Arif. Oh iya. Ke Surawardi nanti. Gimana pendapat Bung Rega? Ya, saya sepakat sama Mas Arif tadi bahwasanya ya hari ini kan saya masih mahasiswa ceritanya. Iya. Ini orang hari ini, ini mahasiswa hari Iya. ini. Saya mahasiswa hari ini melihat fenomena gerakan hari ini memang digitalisasi gerakan marak sekali terjadi. Misal sekarang itu tidak mesti demo di jalan, tapi bahkan demo di Twitter pun. Kalau menurut saya Pak, pada hari ini kalau diukur dari zaman dulu mungkin itu banyak perbedaan karena dunia itu saat ini yang mengalami digitalisasi semua, ekonomi bahkan sampai ke gerakan mahasiswa. Ya. Digitalisasi gerakan-gerakan mahasiswa itu bisa kita lihat dengan mahasiswa yang melakukan aksi melalui sosial media. Misal dengan menggunakan Twitter menaikkan Hashtag. tren di Twitter. Ada beberapa kampus yang sampai tren dulu UKT mahal kan katanya kuliah gratis tetapi UKT mahal misalnya seperti itu. Atau dulu yang sempat viral juga report Instagramnya DPR RI akan tetapi juga tidak berhasil. Ya. Nah, menurut saya banyak sekali perbedaan-perbedaan hari ini Ya. di gerakan mahasiswa. Ya. Begitu, Pak. Apalagi kalau ditambah mungkin zaman dulu kencang sekali ini konsolidasi antara organisasi-organisasi yang lain. Nah, sekarang mungkin ada perbedaan juga. Dia bisa konsolidasi secara online juga, dipertemukan juga. Gejayan memanggil misalnya contoh, Gejayan memanggil kemarin itu yang sangat ramai bahkan. Ya. Itu banyak sekali kampus yang tidak melakukan konsolidasi akan tetapi dipersatukan dengan satu isu yang disebar di sosial media. Dan meledaklah Gejayan memanggil itu kemarin. Kira-kira begitu. Persis itu yang saya sebut dengan lokus baru gerakan mahasiswa ya, proses hashtag mempengaruhi melalui media digital, mempengaruhi isu nasional melalui isu-isu yang dikembangkan dengan visualisasi yang lebih menarik. Orang kemudian punya imajinasinya tentang isu apa yang sedang dibicarakan, bagaimana kemudian itu diformulasi sedemikian rupa khas anak muda. Justru itu yang menurut saya hari ini menjadi lokus baru gerakan-gerakan mahasiswa ini gitu. Kalau ditanya bagaimana perbedaan seperti yang tadi ditanyakan kepada saya, memang jelas sangat berbeda antara yang lama dengan yang tua. Apalagi karena pergeseran sosiologis ya, tadi perkembangan mahasiswa itu di dalam konteks membangun peta paradigma kebangsaan itu gitu ya. Itu memang ada lokus-lokus baru sekarang ini yang tumbuh, dan itu saya kira perlu diapresiasi dalam konteks tertentu, tapi sayangnya memang dalam konteks-konteks yang lain, idealisme universal seperti yang saya bilang tadi itu sedikit punya tantangan yang luar biasa ketika mahasiswa itu sudah masuk ke ruang-ruang kepentingan. Itu yang perlu menurut saya dibaca sedemikian rupa. Harus bisa direm gitu Iya, ya. Iya. Jadi ada juga yang menurut saya yang agak kebablasan sih ketika mahasiswa melakukan demo ini demi eksistensi di sosial media saja. Misalkan banyak kemarin itu yang melakukan demo sambil bikin TikTok, kemudian ada yang mengatakan ada Fatur Efek. Jadi Fatur ini adalah Presma UGM yang kemarin itu loh, yang diundang ke Mata Najwa. Jadi karena dia ganteng, akhirnya banyak mahasiswa yang cantik
ikut demo juga kan begitu. Kan itu sempat Ya. viral banget yang Menarik. seperti itu. Iya. Itu juga ya problemnya, karena akhirnya gerakan mahasiswa sedikit banyak tidak substantif gitu ya. Iya. Tapi itu dalam konteks itu saya kira memang perlu banyak diperbaiki ya gerakan mahasiswa. Eh, kita coba agak fokus di hari ini ya Mas. Ya. Artinya coba kita fokus hari ini. Kalau kita tadi berandai-andai spare waktu ya, artinya periode yang kita coba bagi 10 tahun setelah reformasi dan 10 tahun atau 10 ke 20 kira-kira. Iya. Apa kekurangan dari pola dinamisasi yang terjadi hari ini sih Mas? Oke, kalau saya literasi yang berubah ya. Literasi yang Pasca reformasi, memang 10 tahun pasca reformasi pola literasi masih berjalan dalam ruang yang saya kira ada levelnya, dalam konteks-konteks tertentu, daya baca yang menurut saya masih sangat kuat, daya diskusi yang begitu kuat. Tetapi belakangan setelah 2010 belakangan, lokus dan cara literasi itu dibangun berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya dibangun dengan cara baca, persis yang disinggung Mas Arief tadi, maka belakangan memang sumber literasi dan pengembangan literasi itu tidak by reading atau by writing, tapi by watching, ya, dengan menonton. Karena itu sekarang hampir semua dosen juga dituntut visualisasi. Iya. Semua pengajaran dituntut juga bagaimana itu divisualisasi semenarik mungkin, sedemikian rupa, bahkan menggunakan alat-alat tertentu di dalam proses editing. Karena generasi sekarang itu sumber literasinya adalah sumbernya menonton. Mereka asik dengan gadget sendiri, mereka kemudian mencari wifi. Ya, wifi sekarang sudah kebutuhan pokok. Kalau tidak ada wifi maka itu problem gitu kan. Kalau dulu ada wifi dan tidak, itu nggak jadi problem. Yang penting di situ ada buku, rokok dan kopi. Tapi sekarang kan orang belajar kemudian melalui proses visual, melalui YouTube, melalui berbagai hal ya yang dianggap digital, bahkan buku pun menjadi daya digital sekarang, dan itu menjadi sumber literasi baru ya, sumber literasi. Artinya gini, memang kalau sebelumnya itu gerakan mahasiswa ataupun mahasiswa paling tidak 10 tahun pasca reformasi itu memang masih ideal menurut saya di dalam konteks ukuran tadi orang tua tadi itu ya, berjalan smooth juga, tetapi di sisi yang lain juga agak dalam gitu ya. Tapi belakangan memang sumber literasi ini berubah ya, ke proses-proses yang tadi sifatnya IT, digital dan sebagainya, dan itu dalam konteks tertentu menyumbang pada daya kreativitas mahasiswa juga di satu sisi yang lain. Karena itu ciri khas mahasiswa sekarang adalah kreatif. Iya. Meski secara sosial rendah. Ya, dalam konteks relasi, membangun kelompok, membangun jejaring, mereka ini rendah. Tapi dalam konteks kreativitas personal itu meningkat. Itu harus diakui. Sedangkan 10 tahun sebelumnya, sebaliknya ya, proses jejaring sosial, bahkan jejaring dengan di atasnya dan sebagainya itu terjalin sedemikian rupa, sangat bagus, gerakan juga masif, dan cara membaca isu juga sangat dalam gitu. Tapi belakangan memang akhirnya agak lari ke personal creativity. Bagaimana berlomba-lomba secara personal melahirkan daya kreatif yang luar biasa, dan itu yang menjadi ciri anak muda belakangan kan. Kenapa? Karena memang ada isu 4.0 dan sebagainya, itu kemudian yang mendorong daya kreatif individual ini di tingkat mahasiswa. Saya kira ini perkembangan menarik yang harus kita baca, dan harus direspon ya. Persis justru problemnya karena kemudian gerakan mahasiswa juga secara organisasi dan kelembagaan, secara institusi tidak banyak adaptif dengan perkembangan ini. Sehingga gerakannya pun masih kelihatan kaku, monoton, dan masih masa lalu gitu. Jadi itu persis yang dikritik Mas Arief tadi itu. Iya. Dan saya kira itu penting gitu, penting. Kayak kita seolah-olah tanpa disadari memang begitu ya. Kita selalu salah di mata senior. Dan begitu kita jadi senior dan kita selalu mengatakan hal yang sama ya secara tidak langsung itu. Baru bisa kita sadari betul hal itu. Namun begini, Mas. Kemampuan kita, katakanlah tradisi digital ya. Serba e-book, serba PDF, serba apapun lah itu. Aku pribadi kala-kala itu ya, itu nggak kuat Mas baca secara lebih lama, lebih dalam. Baik itu di laptop ataupun di HP, sepertinya nggak nyaman, nggak kuat gitu. Nah, bagaimana pandangan Mas Faiz ketika melihat hari ini yang serba e-book, serba PDF, serba digital ya? Kemampuan mereka, kesungguhan mereka dalam menelaah itu
ini kan jangan sebagai dosen ya. Iya. Tentunya mahasiswa itu kan juga buat tugas. Iya. Jangan bisa mengukur dari tulisannya, dari Iya. opini yang dibangun. Kira-kira gimana Mas kalau dilihat dari Ya, situ? ini- Atau ini ya. tambah lagi. Secara konteks tren intelektualnya. Iya nggak? Naik dulu. Nah, kayak beliau ini kan penulis. Iya. Mas Ari, Mas Faiz ini penulis kondang ya, kala-kala itu. Dan akhirnya dulu ketika ingin mengidentifikasi siapa dia, itu cukup di googling. Namanya, dia akan keluar semua tulisannya. Dan itu identifikasi yang paling gampang ketika untuk melihat dia intelektual dari mana, apa pikirannya. Nah, hari ini Mas Faiz, digitalisasi ini kan membawa persaingan atau kompetisi media yang sangat kuat. Iya. Akhirnya ketika kalau dulu kita kan kompetisinya adalah di media cetak ya Mas Arief ya, Iya. di beragam media cetak, dan hari ini kan media cetak juga kembali meribonkan dengan media online. Tapi persoalannya media-media kecil kan banyak banget. Iya. Kayak dulu kompetisinya itu kan lebih apa ya, lebih menarik, lebih serius gitu. Iya. Karena kalau nggak kemuat juga dia bakal nulis lagi Ya. dan seterusnya. Nah, hari ini gimana Mas Faiz? Oke, pertama dari sisi tulisan. Ya. Kalau dulu mahasiswa itu menulis juga apa namanya, motivasinya berbeda. Dulu juga mahasiswa menulis karena lapar juga ada, gitu ya. Karena punya pengetahuan yang lebih juga iya, gitu. Karena mengutarakan idealisme juga iya, gitu ya. Itu sehingga kemudian tulisan itu juga bisa dibilang berat, dalam, gitu. Sementara belakangan ini nulis banyak itu tidak menjadi tren ya. Belakangan justru mahasiswa agak sedikit tidak kuat kalau misalnya disuruh nulis 10 halaman sebagaimana dulu. 10 halaman ya kuat. Jadi kalau dulu misalnya model kasih buku, mahasiswa kasih review gitu, tolong baca buku ini dan review, itu masih kuat gitu ya. Tapi kalau sekarang saya kira agak sedikit melemah dalam konteks itu. Tetapi tren tulisannya itu juga saya kira tidak kalah dalam sebenarnya, hanya saja sedikit lebih pendek. Ya, jadi mahasiswa itu kalau dikasih tulisan, disuruh menulis makalah misalnya 10 halaman atau 20 halaman agak susah. Tapi kalau misalnya diminta untuk menulis dengan esai pendek bahasa yang bebas, bahasa-bahasa anak muda dengan 750 sampai 1000 kata, itu saya kira mahasiswa masih sangat bisa dan sangat kuat. Itu dari sisi tulisan. Dari sisi cara itu juga berbeda. Kalau dulu mahasiswa itu dengan cara menulis apapun itu, kalau sekarang dengan cara memvisualisasi. Gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang mahasiswa dikasih tugas membuat video, itu sangat bisa. Nah, sekarang kan aplikasi editing juga banyak sekali. Dan juga cara bagaimana itu dipresentasikan dengan cara daya visual itu juga sangat bagus mahasiswa belakangan itu. Saya kebetulan kemarin menjadi juri LKTI itu, dan teman-teman dalam mempresentasikan juga dengan gaya digital itu sangat luar biasa juga. Nah, kalau dulu itu hampir tidak dipunyai. Ya. Jadi sekarang itu trennya memang berbeda, daya literasi itu dan daya menampilkan ide dan sebagainya itu. Jadi kalau sekarang tulisan lebih pendek, terus gaya presentasinya juga bisa juga gaya visual ya. Kalau dulu itu murni bagaimana Di depan personal kelas. performance ya. Kalau dulu personal performance itu diparasi, gaya bahasa dan sebagainya. Nah, sayangnya memang kelemahan yang sekarang ini kalau disuruh presentasi, memang mereka ini agak gagap karena public speaking tidak terlatih sedemikian rupa melalui gerakan yang masih di jalanan tadi itu. Juga agak kekurangan juga di dalam konteks pembendaharaan kosakata yang baku, ilmiah dan sebagainya ya. Jadi kemudian agak gagap di situ. Kurangnya kata-kata ilmiah. Nah, ini saya masih ingat waktu zaman Ya. dulu ya. Bahkan saya termasuk orang yang dimarahi sama senior kalau nggak tahu kata-kata ilmiah. Karena bahkan prinsipnya dulu sehari itu harus punya istilah berapa yang baru. Nah, Ya. apakah itu tidak menandakan bahwa mahasiswa hari ini emang nggak baca buku? Atau kurang mendalam? Ya, saya kira satu sisi bukan tidak baca, saya kira ya, agak menurun saja. Agak menurun. Karena sumber literasinya berbeda tadi itu ya. Sumber literasi sekarang adalah sumber visual, menonton YouTube, melalui digitalisasi. Bagaimana kemudian memformulasi materi-materi yang berat dengan visual tertentu yang kemudian gampang ditangkap, mudah ditangkap, itu sumber literasi sekarang. Masalahnya. Sedangkan dulu itu memang sumber literasinya memang harus baca. Makanya sekarang podcast seperti ini pun muncul di mana-mana sebagai bagian dari sumber literasi itu. Gitu. Karena sekarang mahasiswa asik sendiri gitu ya, asik sendiri di pojokan menikmati berbagai isu dan sebagainya. Nah, tadi bahasa ilmiah tadi itu ya, memang ya
Karena gini, trennya anak muda sekarang itu adalah tren bebas, tidak terikat dengan berbagai aturan. Bagaimana yang ditonjolkan adalah personal, gitu ya, pesona diri yang bebas. Bahasa pun sekarang sudah tidak baku lagi. Bahkan bahasa-bahasa pun berubah. Bahasa-bahasa yang dulu sekarang yang dulu tabu sekarang menjadi bahasa biasa. Dulu kita biasa menyebut dajjal itu dimarahi, tapi sekarang menyebut teman yang agak sedikit resek kita sebut dajjal itu asik-asik saja. Dulu kita dimarahi oleh orang tua kalau sandal kita yang kiri merah, yang kanan putih. Tapi sekarang itu justru menjadi lifestyle. Banyak. Nah, itulah perkembangan seperti itu menjadi gaya bebas dan sebagainya. Karena itu model penugasan esai, penulisan pendek, artikel-artikel pendek dan sebagainya. Saya kira itu lebih menarik di mahasiswa sekarang, atau memvisualkan isu-isu tertentu di dalam konteks narasi visual yang lebih menarik, itu sekarang trennya lebih menarik untuk mahasiswa. Meski menurut saya catatannya tetap harus dipaksa bisa menulis banyak. Gitu ya. Harus itu sistem itu mesti harus bisa melatih mereka ke sana gitu ya. Meski trennya tadi agak sedikit berbeda. Itu yang saya lihat sih. Mas Faiz sampai hari ini tentunya masih ngikutin lah ya, KR, Kompas, dan seterusnya. Seberapa banyak sih dari tulisan baik itu pemimpin mahasiswa atau mahasiswa? Agak susah ya belakangan ini ya. Memang sekarang tulisan mahasiswa lebih banyak di online daripada di koran konvensional ya. Saya kira sudah sekarang pun media-media baru bermunculan sedemikian rupa. Menjamur banget dan rata-rata memang banyak tulisan yang dimuat di media online, dan itu lebih efektif daripada mungkin baca yang book paper seperti itu gitu ya. Yang lebih efektif itu uangnya lebih cepat. Uangnya lebih cepat. Ya, dan real ya. Ya, itu pun akhirnya sekarang pun media-media konvensional itu pun beralihkan ke media digital juga. Tidak hanya media konvensional yang beralih ke digital, bahkan TV pun sekarang itu sudah ratingnya turun, sehingga TV pun beralih ke TV digital. TV digital ya. Itulah mengapa subscriber di YouTube itu penting banget. Gitu ya. Itu yang menurut saya perkembangan belakangan ini. Iya. Menarik sekali ya. Kita coba ke Mas Arief, bagaimana pandangan Mas Arief, atau Mas Arief mereview pola kepemimpinan 2010 ke sini, Mas Arief. Terlepas, coba sedikit disinggung Mas Arief temuan-temuan kan jenengan selesai di BMF tahun berapa, Mas? 2012 dan masih berinteraksi itu dengan saya sudah lulus itu. Ya, saya lulus 2011, dia masih mimpin itu. Padahal seangkatan ya. Dan beliau sangat kuat ya interaksi dengan adik-adik mahasiswa termasuk saya dan mungkin banyak lagi. Yang bisa Mas Arief lihat lah kira-kira itu gimana, Mas? Pola-pola kepemimpinan 2010 ke sini. Apakah sosok pemimpin itu seperti jenengan sebagai seorang aktivis tapi juga seorang penulis, atau pemimpin yang punya gagasan, pemimpin yang punya pandangan terhadap situasi zaman. Tradisi-tradisi kepemimpinan yang baik baik karya semacam ini masih sering sampai jumpai atau sudah jarang? Kalau dibilang jarang, saya kan hanya hidup di lingkungan sulit ini, belum luas. Jangkauan saya masih belum luas. Saya baca mahasiswa, yang sekarang jadi Dema, yang sekarang jadi Sema, itu mereka aktif nulis, masih aktif nulis. Misalkan yang Demanya sekarang itu Mas Kirwan, kayaknya masih menulis. Jadi wartawan juga ya, Rai? Artinya tradisi menulis itu masih dipegang lah. Untuk oleh mahasiswa. Yang bagi saya itu berubah ya dari pola kepemimpinannya. Kalau disebut pola itu saya agak sangsi apakah ini betul-betul pola atau bukan. Saya amati saja lah. Fenomena sekarang ini kan dikit-dikit basi, trending, tapi besoknya udah nggak ada lagi dibicarakan gitu. Benar. Sekarang ini tinggi ratingnya udah dibicarakan jadi isu nasional, besok udah ganti lagi tema, terus dan seterusnya seperti itu. Akhirnya seorang pemimpin akhirnya tidak fokus. Benar. Tidak fokus. Akan kesulitan memilih mana yang prioritas dan mana yang tidak. Sebenarnya akhirnya ikut tren saja terus-terusan. Banyaknya seperti itu sebenarnya.
tren Bipang Ambawang ya sudah itu yang dibicarakan. Tren slang jadi apa? Komisaris. Komisaris BUMN udah itu yang dibahas. Besok udah lupa jadi bahasa lagi. Sama seperti kasus Kejayaan memanggil kemarin gerakan mahasiswa. Pak KPK ya. Besoknya KPK dikebiri, KPK diapain juga nggak ada apa-apanya lagi. Nggak ada kontinuitas gerakan, kontinuitas perlawanan itu terputus oleh tren. Bagi saya. Begitu tren ganti, wah niatnya udah ganti lagi dan semacam. Sekarang sudah mulai ikut. Jadi hangat-hangat tai ayam gitu katanya teman-teman itu. Kalau sudah kering ya sudah ditinggalkan. Udah nggak hangat lagi. Nah kepemimpinan sekarang seperti itu. Yang lain lagi selain itu, kalau dikaitkan dengan intelektualitas, kepemimpinan dengan intelektualitas sekarang memang teknologi di mana-mana itu sudah memudahkan kita. Gerakan mobilisasi massa dulu itu untuk ngundang rapat aja itu harus door to door ngisi undangan. Sekarang tinggal grup WA sekali kirim selesai. Semuanya bisa kumpul, semuanya bisa nimbrung untuk memberikan gagasan. Tapi yang tidak tergantikan atau yang hilang spiritnya, spirit belajarnya, spirit perjuangannya itu kalah dengan yang dulu. Solidaritasnya apa? Kalau kemudahan teknologinya iya, tapi kemudahan teknologi itu seringkali tidak tidak seimbang dengan perkembangan semangat rajinnya. Ambil contoh itu Al-Ghazali misalnya, itu dulu zaman itu untuk cari buku itu susahnya minta ampun, tapi karyanya berapa dia? Banyak sekali. Sekarang pemuda sekarang yang kemudahan digitalnya sudah sangat banyak ya. Itu untuk menghadirkan karya itu sudah susah. Padahal mudah sekali. Jadi kemudahan seringkali membuat kita terlena. Nah ini yang membuat spirit lama itu seringkali tergeser atau tergerus oleh kemudahan akses dan semacam ini seringkali tidak berbanding lurus dengan meningkatnya semangat. Semangat itu seringkali tergerus oleh itu. Nah ini mungkin yang pemimpin sekarang itu karena era kemudahan ini kemudian semangatnya mulai berkurang. Tadi ini Mas, dikatakan bahwa gerakannya, saya lebih menyebut gerakan sensasional ya Mas. Ya kan, hari ini mana ya nggak bicara itu, tapi besok sudah berganti lagi. Sebetulnya ada apa sih Mas dengan pola yang kayak gini, pola-pola sensasional ini? Kenapa kok sekarang jadi begini, kok beda gitu Mas? Beda dulu kan biasanya satu isu itu bisa dikawal sampai berbulan-bulan gitu, dan hari ini masif di awal, terus besok udah nggak ada lagi. Ini ada problem apa sebetulnya Mas? Kok polanya menjadi demikian? Kalau saya melihat itu kehidupan kita itu berjalan tidak selalu dibangun oleh yang namanya pengetahuan. Kita tahu ya, yang kayak gitu itu yang sesuatu yang ini misalkan baik dan harus dilanjutkan terus menerus itu kita tahu. Tapi tahu itu tidak bisa menjadi kebiasaan, tidak bisa menjadi tingkah laku kalau tidak diimbangi dengan kebiasaan. Pembiasaan itu seringkali membuat kita terbiasa untuk melakukan sesuatu. Perilaku kita itu semuanya itu seringkali terbangun oleh kebiasaan. Nah, menurut saya hal-hal seperti itu terjadi kenapa? Karena kita sudah mulai terbiasa dengan dunia medsos. Di dunia medsos itu kita selalu diarahkan untuk melihat yang trending. Begitu tidak trending ditinggalkan. Itu secara perlahan tapi pasti itu membuat perilaku kita selalu ingin mengejar ketrendingan, bukan mengejar keistiqomahan, emansipasi, keistimewaan yang tadi itu yang saya sebutkan, keistiqomahan untuk memperjuangkan gerakan itu kemudian hilang, terdistorsi oleh kebiasaan kita sehari-hari untuk selalu
mencari trending. Kalau kita setiap hari inginnya trending, api lemut sedikit, Ganti. marah, dan semacamnya, akhirnya kita mudah marah kalau tidak cepat. Semuanya ingin selalu cepat, termasuk ini isu akhirnya harus selalu cepat. Begitu ditinggalkan, ya karena sudah terbentuk dengan dunia sekarang yang seperti itu. Iya. Kalau boleh berspekulasi, Mas Arif, kebiasaan begini nih dari kapan dan kira-kira akan ketemu titik baru itu kapan kira-kira? Kalau Anda boleh berspekulasi. Saya bukan dukun ya. Enggak, didasarkan mungkin pada pengetahuan gitu kira-kira. Karena kan bisa betul-betul kayak berubah begitu saja kan. Ya kalau mulainya mungkin ya karena sejak dunia internet itu sudah merajai dunia kita, sudah menjadi dunia kedua kita, bahkan sekarang sudah mulai menggantikan dunia real ya. Mungkin sejak titik jenuhnya manusia itu pasti punya titik jenuh pasti. Facebook tergantikan oleh TikTok sekarang, tergantikan oleh Instagram. Dulu Friendster ya, zaman saya Friendster tergantikan oleh dulu. MyList tergantikan, Sekarang BBM tergantikan tutup oleh ya. WA. WA ini ada kemungkinan sudah dibayang-bayangi oleh Telegram sekarang. Ya akan ada masanya nanti kebosanan itu terjadi dan akan beralih kepada dunia yang lain. Tapi kapan itu saya tidak bisa memprediksi. Tapi saya rasa tidak akan lama karena perkembangan dunia sekarang ini begitu cepat. Tidak akan lama. Nah, kalau menurut Mas ini gimana? Soalnya kalau hari ini kan di era serba digital juga dikatakan kendalanya kenapa teman-teman aktivis kurang pendalaman di dalam pembacaan itu ada juga di pengaruh digitalnya. Nah, kira-kira apa sih langkah atau tips-tipsnya lah untuk ya tidak sekedar seremonial ketika melakukan gerakan, tidak sekedar tren-trenan. Kira-kira seperti apa itu? Harusnya seperti apa sih gerakan itu hari ini? Jadi bertanya pada persoalan kesadaran ini konteksnya. Kalau membangun kesadarannya sebenarnya cepat sekali ya. Begitu dia omongkan sekarang sadar. Tapi belum tentu ketika mereka sadar itu mereka akan melakukan. Berarti harus pada titik kesadaran kritis ya. Untuk melakukan itu kita perlu yang namanya pelatihan. Pembiasaan. Pembiasaan itu karena zamannya sekarang sudah seperti ini ya, pembiasaan yang bisa dilakukan kalau saya pelan-pelan kita tinggalkan ini trending yang lagi rame dan semacamnya. Kita kita mulai dengan sosok idealis saja dulu di sini. Nanti kita tidak mudah termakan isu dan semacamnya. Kita fokus, misalkan Mas Kafi sekarang fokusnya apa Mas? Kafe, ekonomi ya, pengembangan ekonomi kreatif. Ya sudah, nggak usah melihat yang lain-lain. Mas Kafi itu fokus saja ekonomi. Akhirnya perlahan tapi pasti Mas Kafi itu akan terbiasa untuk fokus ketika menyelesaikan sesuatu. Tidak mudah termakan, ada isu baru makan. Kalau saya seperti itu. Jadi lebih kalau kita mengikuti isu terus-menerus, habis kita ya. Kapan kita akan mengembangkan potensi? Iya. Kalau saya agak sedikit beda ya. Mungkin gimana? ya tentu orientasinya sama tapi agak sedikit beda. Kalau kita menurut saya sekarang ini mahasiswa karena punya akses semua terhadap proses digitalisasi dan punya handphone dan sebagainya. Kalau selama ini kita berada mengikuti tren, maka seharusnya mahasiswa lah yang membuat tren. Jadi isu-isu yang diproduksi oleh mahasiswa bagaimana itu ditrendingkan sehingga isu publik itu kemudian dari mahasiswa tidak minyi-minyi kemudian dalam konteks kepentingan industrialisasi sistem pasar dan sebagainya, tidak dalam konteks itu, atau bahkan kita mentrendingkan isu demi kepentingan politik kelompok politik tertentu gitu ya. Tapi justru mahasiswa ini bagaimana kemudian membuat tren
membuat memproduksi isu-isu yang bisa trending dan sebagainya. Karena ini mahasiswa ini anak-anak muda semua. Anak-anak muda punya akses pada digitalisasi, punya gadget, punya isu, punya pengetahuan, gitu ya. Menurut saya itu yang perlu dilakukan oleh mahasiswa belakangan ini. Kalau tidak, akan menjadi korban tren seperti yang dikatakan Mas Arif tadi itu. Justru di situ kekuatan mahasiswa diuji. Mampu nggak dia membuat isu-isu baru yang produktif di ruang publik? Di sisi yang lain mampu membuat isu itu menjadi tren dan bertahan agak lama dalam proses gerakan digital itu tadi. Nah, itu tantangan mahasiswa di situ. Bagi saya mahasiswa harus ambil alih itu. Jangan diambil alih oleh industri. Sayangnya memang mahasiswa idealisme mahasiswa selalu kalah pada industri atau kalah pada kepentingan politik, itu saja sih. Kalah kok dari yang bayar ya. Iya. Kalah sama buzzer. Kalah sama buzzer Kalah sama ya. buzzer. Kalah sama buzzer dan sebagainya. Artinya gerakan sensasional atau ini kan pada akhirnya menjadi sebuah corak atau tren ya. Oh, ternyata polanya hari ini sudah kayak gini gitu ya Mas. Kira-kira Mas, untuk bagaimana kemudian budaya-budaya lama kayak tadi kan Mas Arif sepertinya nggak setuju nih ketika aku harus mengatakan bahwa ya hari ini tuh kayak bukan mahasiswa gitu. Ya. Berbeda istilah. Ya beda banget gitu kan, beda banget. Aksi nggak berani, baca buku juga nggak maksimal. Tapi pengen tampil di depan itu seolah-olah iya pengennya kayak gitu, tapi dia nggak sadar kemampuannya apa gitu kan. Nah, mungkin dalam bahasa filsafatnya bagaimana menuju renaissance ini kan ya. Dosen filsafat. Renaissance-nya ini kira-kira seperti apa Mas? Dalam dalam wacana diskursus filsafat ini gimana Mas? Mungkin diskursus filsafat kepemimpinannya itu Gimana ya? Agak dalam kalau filsafatnya. Karena pada akhirnya pemimpin-pemimpin negara kita itu kan rata-rata ya seorang filosof, Bung Karno filosof ya, dan beliau dosen filsafat dan saya yakin itu sangat mengikuti perkembangan dan termasuk punya antitesa atas keadaan-keadaan hari ini kan kira-kira begitu. Ya jawaban sederhananya itu ya kembali lagi ke filsafat. Filsafat itu apa? Yang memelihara nalar kritis. Memelihara nalar kritis dan kebijaksanaan. Itu yang perlu dipelihara lagi untuk membuat saya. Kita tahan dulu Mas Arif ya. Mas Faiz mau ini? Iya, saya pamit ya. Oh siap Mas Faiz. Ini Mas Faiz mau undur diri dulu. Ya, Nah, saya tapi dulu. ya closing statement dulu lah Mas Faiz. Ya, kalau bagi saya pertama ke depan ini memang tadi ya kalau ditanya di awal tentang bagaimana pola-pola gerakan berubah, yaitu dari sebelum reformasi sampai setelah reformasi seperti itu. Terus lokus-lokus yang bisa merubah gerakan mahasiswa itu karena satu tren isu diproduksi oleh kelas menengah gitu ya. Terus di sisi yang lain gerakan dan organisasi mahasiswa mengalami social life tidak begitu adaptif dengan perkembangan. Di sisi yang lain mahasiswa itu lebih mementingkan personal interest, bagaimana performa diri dan sebagainya, eksistensi diri yang berubah. Sementara di sisi yang lain juga lembaga pendidikan itu terus menekan mahasiswa bagaimana mereka lulus tepat waktu, konsentrasi dalam satu hal di dalam kampus dan sebagainya. Itu juga menjadi penyebab perubahan-perubahan tren ini, meski menurut saya memang ada tren-tren belakangan yang tumbuh sedemikian rupa melalui proses digital, dan saya kira literasi digital itu yang perlu ditingkatkan ke depan gitu ya. Literasi digital, mahasiswa memproduksi isu yang trending, mengawal isu yang tren melalui proses digital, dia mempengaruhi isu-isu publik melalui pengetahuan. Saya kira itu yang sekarang menjadi PR besar untuk gerakan mahasiswa, dan memang ya mahasiswa sekarang memiliki budaya yang berbeda ya dengan yang lama, dan tinggal itu diformulasi sedemikian rupa agar mahasiswa itu tetap memiliki spirit tadi yang dipersoalkan oleh Mas Arif. Ada spirit, ada etos, pemeliharaan itu dalam jangka panjang itu yang sangat susah belakangan karena mahasiswa ikut tren tadi ya. Saya kira ke depan gerakan mahasiswa menurut saya perlu diformulasi demikian. Gimana Mas Arif pandangannya tadi? Terkait renaissance. Iya, renaissance. Gini kan Mas, ada istilah orba, reformasi, pasca reformasi. Nah, zaman baru kita ini apa? Renaissance ini pembaruan kembali ya. Ya bisa diartikan demikian. Ya repotnya itu begini. Kalau dulu pembaharuan itu
susah untuk kita raih. Sekarang pembaruan itu sudah tiap hari. Coba, Mas siapa namanya? Rega. Mas Rega ini. Statusnya tiap hari udah baru-baru terus. Bahkan sehari bisa berkali-kali ya Mas ya. Iya ya. Di media sosial dan semacamnya sudah. Kebaruan itu sudah menjadi sesuatu yang begitu sering saat ini. Oke. Oke. Munculnya kebaruan-kebaruan itu sudah menjadi sesuatu yang begitu sering. Saking seringnya gitu. Kadang perubahan yang begitu fundamental itu seringkali tidak kita sadari. Saking seringnya. Salah satu pembaruan yang saat ini itu mengarah kepada sesuatu yang, mohon maaf kalau tidak terima ya kalangan muda ini, yang terdegradasi gitu, yang terdistorsi, itu adalah nalar kritis. Kenapa saya mengatakan begitu? Dari sumber literatur saja misalnya. Kalau dulu sumber literaturnya buku, kita membaca berhalaman-halaman, Dan berbuku-buku ya. berbuku-buku, banyak buku kita baca, itu kemudian kita cari. Nalar kritis kita itu terlatih untuk membaca argumen banyak, dan kepekaan kita untuk terus membuka mata di sela-sela ngantuk kita itu Punya cara ya Mas ya. punya cara di situ, semangat untuk belajar. Sekarang Mas, jangankan baca buku, baca video panjang saja itu sudah bilang bosan mahasiswa. Ya. Baca video panjang itu sudah bosan. Risiko dari berpikir pendek seperti itu adalah hilangnya nalar kritis. Begitu mudah kita kesusupan hoax dan semacamnya, itu akhirnya terjadi. Begitu mudah kita menerima informasi tanpa pengunyahan yang bagus. Nah, ini yang kemudian hilang saat ini. Renesannya kapan? Mereka akan menyadari tentang absennya nalar kritis dalam tradisi mereka saat ini. Kapan mereka akan menyadari? Saya rasa itu sudah mulai banyak yang menyadari saat ini. Ini sudah malah masa renaissance, sudah mulai masuk. Dengan mulainya orang menyadari bahwa hoax dan semacamnya itu sesuatu yang buruk, itu sudah mulai, berarti kalangan muda itu sudah mulai menyadari. Cuman sadar saja belum tentu tidak cukup. Sadar itu penting untuk modal utama. Betul. Tapi sadar itu harus di apa ya? Iringi ya. Diiringi dengan pembiasaan. Pembiasaan itu penting. Kalau nggak terbiasa berpikir kritis, bernalar kritis, ya walaupun kita sadar seperti itu ya tetap akan termakan juga. Iya. Banyak kan orang-orang yang sudah profesor itu masih termakan hoax dan sebagainya. Banyak gitu. Bukan mereka tidak tahu itu, tapi karena mereka sudah terbiasa. Bahkan ada banyak yang gaptek gitu. Orang-orang tua baru makan teknologi, baru Facebook menggunakan lah ya. teknologi ya, Facebook ya, rata-rata orang tua di Facebook. Facebook itu rawan sekali terpapar hoax. Iya, rawan. Ada satu ketakutan gini Mas, bahwa perkembangan peradaban ini tidak dikendalikan oleh sebuah penguasa alam, tanda petik adalah seorang pemimpin Mas, Iya. tetapi dikendalikan oleh digital, oleh teknologi. Saya secara pribadi itu kayak cemas, apalagi ditandai dengan peristiwa-peristiwa ya misalkan demikian ya, mudah apa hari ini yang dia telaah, lalu ini yang ditelaah apakah benar, apakah hoax dan seterusnya. Nah, sehingga ada semacam ketakutan dalam diri saya. Ini bagaimana kalau kemudian sebetulnya yang menata dunia ini bukanlah manusia tapi sebuah teknologi, sebuah digital. Apakah ketakutan saya ini cukup beralasan ataukah sebuah ilusi menurut Mas Ari? Saya tidak tahu untuk mengatakan itu ilusi atau bukan. Ya. Saya tidak bisa menilai seperti itu. Saya hanya memberikan pendapat saya. Bahwa Mas Kavi punya pendapat seperti itu silakan. Kalau saya punya pendapatnya seperti ini. Sekuat-kuatnya teknologi mempengaruhi kita. Kita adalah pencipta teknologi. Sebagai pencipta, kita adalah orang yang menyusupkan
model-model atau apa di dalam teknologi itu kita yang menciptakan. Jadi kalau terus dikatakan teknologi itu yang Merajai membentuk gitu. kita, menrajai kita, tidak sepenuhnya seperti itu. Tapi kalau kita juga dikatakan kita yang membentuk teknologi sepenuhnya, Ya. juga tidak. Ya. Karena teknologi itu juga turut membentuk kita. Betul. Jadi bagi saya tidak ada seseorang atau manusia itu yang murni. Manusia itu murni tidak. Kalau bahasanya Heidegger itu kan kita tuh terlempar. Kita tuh terlempar dari ke dunia itu kita terlempar. Kita tidak tahu mau ngapain dan diapain. Kita terlempar begitu saja di dunia. Kita dibentuk oleh dunia sekitar kita. Teknologi misalnya. Teknologi itu membentuk kita. Tapi mau tidak mau kita juga membentuk teknologi. Yang buat teknologi. Jadi antara kita dan teknologi itu ada hubungan timbal balik. Tidak sekedar teknologi saja yang dibutuhkan. mempengaruhi kita. Tidak juga kita saja yang mempengaruhi teknologi. Tapi antar kita dengan teknologi itu juga saling bereksistensi. Lainnya. Bedanya kalau teknologi itu untuk bereksistensi itu butuh tanda tangan kita, campur tangan kita. Kalau kita enggak kan. Nah untuk supaya kita tidak, tapi memang fenomena yang dikhawatirkan Mas Kavi itu ada. Mahasiswa orang yang saat ini sudah dibentuk oleh teknologi, begitu dominan bentukan teknologi terhadap dirinya itu sudah sangat banyak. Sudah sangat banyak. Jadi manusia etik saat ini itu sudah Tidak ada. mulai jarang bukan tidak ada. Mulai jarang. Sudah mulai banyak, lebih banyak yang dibentuk oleh teknologi. Eksploitasi teknologi. Saya tidak ingin berbicara banyak tentang teknologi ya, saya bukan ahlinya. Ya. Saya masih gaptek juga. Iya, iya. Ya dia atau tidak memang harus deras teknologi digital. Aku sering menyebut dulu kan turunan ya Mas dari globalisasi, turunannya menjadi teknologi, sains dan seterusnya. Dulu saya selalu berpandangan bahwa teknologi, pengetahuan, sains dan seterusnya adalah ada upaya-upaya untuk kemuliaan manusia. Kan kira-kira begitu ya Mas. Karena dia memiliki nilai fungsi sekaligus memiliki nilai manfaat untuk keberlangsungan hidup dan menyosong dunia barunya. Itu yang selalu saya pegang teguh dari dulu hingga sekarang. Lah, namun dengan fenomena yang saya temui Mas, yang saya temui justru kecenderungan manusia diatur gadget, manusia diatur oleh ya digital itu kan luar biasa. Saya katakan memang ada lah. Meskipun mungkin secara populasi tidak banyak. Tetapi Mas, ini lagi-lagi agak penting. Hari ini kita diberatkan dengan isu bonus demografi Mas. Semangat milenial ini sepertinya untuk benar-benar ya bahasa lainnya mungkin kafah itu ya dalam proses pengetahuan itu sulit kan Mas. Mungkin Mas Arif bisa mereview mahasiswanya lah kira-kira ya. Apalagi filsafat itu kan bukan hal yang gampang. Belajar filsafat itu kan bukan hal yang gampang. Nah, disitulah mungkin apa ya timbul sebuah kecemasan. Meskipun sebenarnya kalau mau berpikir secara pragmatis, secara fungsional ya ngapain mikirin orang lain. Tetapi kita mungkin ya masih terbawa oleh alam pikiran-pikiran seperti kuliah dulu. Fenomena-fenomena begitu itu Mas Arif. Begini, sebenarnya kalau semangat baca, mahasiswa sekarang itu ya bukan tidak ada yang tidak baca ya. Masih baca kan? Alhamdulillah. Nah, itu kan Akakom ini Mas. iya, Ya. masih baca kan dia. Intinya kan tidak semuanya terus tidak baca. Ya. Ada kemudahan-kemudahan teknologi dan memang itu membuat mereka semakin malas membaca. Misalkan kalau dulu untuk membaca cepat Skimming buku, ya. bukan skimming, ada indeks. Di belakang itu buku itu kan ada indeks. Indeks kita ingin cari modernitas misalkan. Kita buka di belakang itu modernitas ada di halaman mana saja. Kita tinggal baca itu kita misalkan itu baca cepat. Model baca cepat seperti itu. Dulu seperti itu model. Sekarang enggak kan? Sekarang tinggal ketik aja. Keyword Google, apa yang kita cari tidak di Google Mas. Misalkan kita punya e-book atau artikel downloadan dan semacamnya yang kita cari misalkan modernitas gitu. Modernitas itu tinggal kita ketik saja sudah semua yang bicara tentang modernitas itu akan muncul. Itu sistemnya sama dengan indeks.
Bedanya dulu itu kita harus buka halaman per halaman gitu. Iya. Kalau sekarang sudah tinggal klik, sudah mudah. Nah, mahasiswa sekarang ya, yang bagus sekali ya. Bagus sekali, lebih bagus daripada yang dulu. Generasi sebelumnya. Karena mereka sudah berhasil melewati tantangan yang melebihi tantangannya zaman dulu. Yang bagus sekali. Kalau yang sekarang seperti itu. Kalau yang dulu bagus misalkan, ya wajar-wajar saja karena tantangannya tak sebanyak dulu. Buka HP dulu, buka komputer dulu itu. Ya belajar memang ya. Betul. Kalau sekarang sudah ada game di sampingnya, ada apa, akhirnya tergoda buka ini. Nah kalau bisa terhalau dari godaan untuk itu, Nah, itu jelas hasilnya pasti lebih baik daripada yang dulu. Dan itu berat ya Mas, ketika baca buku, HP nyala, laptop nyala, Itu berat. itu hal yang sepele ya. Menulis, saya misalkan kalau ingin menulis, ya letakkan dulu HP ini. Iya. Kecuali dibutuhkan untuk cari data. Iya. Sudah yang lainnya itu ditinggal dulu. Iya. Game kayak apa sekarang itu tinggal dulu. Iya. Jadi tantangannya beda, kondisinya juga beda, suasananya beda, akhirnya kualitasnya pun beda-beda juga. Iya. Mungkin begitu pemirsa Republik Bicara yang budiman, kita sudah ngobrol banyak dengan dua dosen muda, Win Sunan Kalijaga, dosen-dosen Usuluddin, tepatnya dosen filsafat dan dosen sosiologi agama tadi, Mas Arif, Mas Faiz. Kami ucapkan terima kasih Mas Arif, tapi sebelum kita tutup, saya mau minta closing statement lah untuk Mas Arif untuk calon pemimpin atau pemimpin hari ini. Silakan Mas Arif. Oke. Untuk calon pemimpin atau pemimpin seperti hari ini ya, ini salah satu pemimpinnya ada di sini gitu ya. Yang paling penting untuk kalian pegang itu adalah beberapa prinsip penting yang tidak boleh berubah dari masa ke masa. Yang saya sampaikan tadi, misalkan kalau saya pinjam Kunto Wijoyo itu kepemimpinan profetiknya itu jangan sampai dilupakan. Spirit liberasi, Humanity, kemanusiaan manusia, dan spirit transendensi itu tidak boleh berubah dan harus tetap kalian pegang. Betapapun zaman sudah berubah, spirit itu jangan sampai lekat. Spirit itu harus kalian pegang. Bagi saya itu saja sih. Kalian sudah kuat itu dan mengabaikan teknologi yang menggoda kalian untuk menghilangkan itu. Itu sudah sangat luar biasa bagi saya. Ya Mas ya. Oke, demikian closing statement dari Mas Arif. Saya masih belum biasa manggil Pak ya, tapi kalau di kampus mungkin harus manggil Pak ya. Bukan mahasiswa saya. Udah seperti kakak dengan Mas Arif, sudah seperti kakak. Demikian perbincangan kita mengenai dari dinamisasi perubahan gerakan mahasiswa dari perspektif trennya, lalu kemudian dari perspektif kepemimpinannya dari awal reformasi hingga hari ini. Bagi sahabat-sahabat Republik Bicara yang budiman, tentunya kembali kita ingatkan jangan lupa subscribe channel ini, share ya Bung, like dan komen, dan tentunya bagi kawan-kawan yang tidak dapat komentar lah, masa enggak kan? Jika ada tanggapan-tanggapan lain terkait yang kita bicarakan hari ini, silakan dituangkan di dalam komen. Betul. Mungkin demikian perjumpaan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.